Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pengembangan pasca terjadinya kasus keracunan di Bekasi, Jawa Barat yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia, diduga akibat diracun. Hasil pengembangan kasus, petugas menemukan jenazah korban lainnya yang dikubur di 3 lokasi berbeda. Misteri kematian satu keluarga akibat racun pestisida di Bekasi, Jawa Barat terkuat. Hasilnya korban tewas bukan akibat keracunan, melainkan diracun dengan racun tikus dan pestisida. Polisi berhasil meringkus 3 tersangka pembunuhan yang terdiri dari Wawon yang merupakan suami korban, serta 2 rekannya Dede Solehudin dan Solihin alias Duloh. Ketiga tersangka merupakan pembunuh berantai di sejumlah lokasi. Polisi berhasil menemukan 4 korban pembunuhan lainnya dibunuh dan dikubur tak jauh dari rumah pelaku di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku beraksi dengan modus mengaku memiliki kemampuan supranatural yang dapat memberikan kekayaan kepada korban. Setelah korban terperdaya dan menyerahkan harta mereka, pelaku menjalankan rencananya menghabisi nyawa korban. Namun pelaku akhirnya menghabisi korban setelah tak berhasil memberi kekayaan dan ditagih korban. Jasad korban ditemukan di 3 liang lahat berbeda dan dicor dengan semen tak jauh dari rumah pelaku di Cianjur. Tak hanya di Cianjur, pelaku juga nekat menjalankan aksi pembunuhan berantai terhadap 2 orang lainnya di Garut, Jawa Barat menggunakan modus yang sama. Aksi kejam pelaku diketahui keluarga pelaku di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk membungkam kejahatannya, pelaku nekat menghabisi nyawa keluarga korban. Pelaku meracuni 3 orang yang terdiri dari ibu dan 2 anak hingga tewas, sementara 2 lainnya merupakan bocah perempuan berusia 5 tahun dan adik ipar korban. Selamat. Polisi menangkap 3 pelaku dengan total korban jiwa 9 orang. Karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Sementara itu, Ketua RW setempat menyatakan pihaknya tidak pernah mencurigai para pelaku. Bahkan pelaku beberapa kali kedapatan ikut kegiatan gotong royong. Sehari-hari pelaku diketahui berprofesi sebagai pedagang. Polisi terus mengembangkan kasus pembunuhan berantai untuk mengetahui ada atau tidaknya korban lain serta pelaku lain yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan.